Malam pertama, kata orang, adalah malam yang paling berkesan dan mendebarkan. Penanda resmi dari sebuah ikatan pernikahan yang sah. Namun bagiku, malam itu justru terasa menakutkan. Bukan karena aku tak mencintai suamiku, justru karena aku terlalu mencintainya. Aku takut kehilangan, sebab aku tahu ada satu hal yang tak lagi bisa kuberikan padanya. Sesuatu yang seharusnya kujaga, sesuatu yang bagi banyak lelaki dianggap sebagai mahkota seorang perempuan. Mahkota itu sudah lama hilang, direnggut oleh lelaki lain. Jika suamiku tahu, aku yakin kekecewaannya akan begitu dalam. Semua rahasia yang selama ini kupendam rapi, semua masa lalu yang kusembunyikan rapat-rapat, bisa runtuh dalam sekejap. Dan di malam itu, saat aku telah sah menjadi istrinya, saat kami halal berbagi segalanya, aku justru terjebak dalam dilema yang menyiksa. Haruskah aku jujur, ataukah tetap diam, mengubur semuanya sebagai rahasia seumur hidup? Apakah aku salah? Iya, aku tahu itu. Tapi sungguh, aku tak punya keberanian untuk mengakui bahwa mahkotaku telah lama hilang. Semua itu bermula 5 tahun lalu, saat aku masih bekerja sebagai pengasuh lansia di rumah Pak Beni dan Bu Ratna. Di sanalah kisah kelam itu terjadi. Mahkotaku direnggut, justru oleh Eyang Mitro, ayah kandung Bu Ratna, orang tua yang seharusnya kuanggap seperti kakekku sendiri. Saat itu aku merawat 2 orang sekaligus, Eyang Mitro, berusia 76 tahun, dan istrinya, Eyang Susi, yang berusia 74 tahun. Aku menyayangi mereka sepenuh hati. Usiaku kala itu baru 24 tahun, baru saja merantau ke kota es dan belum punya siapa-siapa. Setahun pertama berjalan normal. Aku betah, aku tulus, aku merasa punya keluarga baru. Namun, segalanya berubah sejak Eyang Susi meninggal dunia. Kehilangan istri tercintanya membuat Eyang Mitro terpukul berat. Kesedihan itu membuat Bu Ratna cemas dan tak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Semua kepercayaan pun jatuh padaku. Gajiku ditambah, fasilitasku ditingkatkan. Bu Ratna tak ingin aku pergi hanya karena urusan materi. Aku bahagia, bukan semata karena uang, tapi karena aku merasa dihargai. Aku bisa mengirim lebih banyak ke kampung untuk ibuku dan adik-adikku yang masih sekolah. Pak Beni dan Bu Ratna memperlakukanku seperti keluarga sendiri. Pekerjaanku pun hanya fokus merawat kedua orang tua mereka. Urusan rumah tangga lainnya ditangani Mbok Siem. Sampai suatu malam tiba. Malam ketika kepercayaanku runtuh. Malam ketika aku menangis dalam diam. Malam ketika Eyang Mitro membuatku sangat sedih. Karena ia tega melakukan sesuatu yang mengubah jalan hidupku selamanya. Dan sejak malam itulah, kisah hidupku mulai terukir dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Malam itu rumah benar-benar sepi. Pak Beni dan Bu Ratna sudah lama terlelap di kamar mereka. Mbok Siem pun tidur lebih awal karena seharian capek di dapur. Jam dinding sudah menunjukkan lewat pukul 1 dini hari ketika suara klik pelan terdengar dari monitor kecil di kamarku. Tombol panggil dari kamar Eyang Mitro. Aku terbangun seketika. "Eyang kenapa?" gumamku sambil bangkit. Pikiranku langsung dipenuhi kekhawatiran. Biasanya, kalau beliau memanggil di jam segini, hanya 2 kemungkinan, haus atau sesak napas. Tanpa banyak pikir, aku naik ke lantai atas. Lampu kamar Eyang redup, tirai setengah terbuka. Angin malam masuk pelan membawa bau tanah basah. Eyang Mitro terbaring dengan mata berkaca-kaca. "Ada apa, Yang?" tanyaku lirih sambil mendekat. Ia tak langsung menjawab, hanya menarik napas panjang, lalu suaranya pecah. "Kakek mimpiin Eyang Susi. Rasanya sepi sekali, Ning." Tangisnya membuat dadaku ikut sesak. Ia bercerita tentang istrinya, tentang kebiasaan kecil yang kini hilang, tentang ranjang yang terasa dingin meski selimut tebal menutup tubuhnya. "Kakek susah tidur lagi kalau sudah terbangun," katanya lirih. "Temani sebentar saja, sampai kakek terlelap."
Tak ada kecurigaan sedikit pun di benakku. Bagiku, ia hanyalah seorang kakek rapuh yang kehilangan separuh jiwanya. Seorang tua yang perlu ditemani agar tak tenggelam dalam sepi. Aku menurut. Dengan hati-hati, aku berbaring di sisi ranjang, menjaga jarak sewajarnya. Tanganku berada di atas selimut, tubuhku kaku. Pikiranku hanya satu. Semoga Eyang cepat tenang. Awalnya semua terasa biasa. Ia mulai tenang, napasnya teratur. Namun lalu, kata-katanya berubah. Bukan lagi tentang kenangan, melainkan tentang aku. Ia memuji caraku merawatnya. Suaranya lembut, terlalu lembut. Mengatakan aku gadis yang baik, cantik, berbeda dari perempuan kota yang pernah ia kenal. Ning, kamu mengingatkan kakek pada Eyang Susi waktu muda. Tapi kamu punya sinar sendiri. Dadaku berdebar, bukan karena senang, melainkan karena bingung. Aku gadis desa, jebolan pesantren yang diajari menunduk jika berbicara dengan lelaki. Aku bahkan tak tahu bagaimana rasanya dipandang seperti seorang perempuan. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan ada sesuatu yang keliru. Namun aku terlalu polos untuk menolaknya. Eyang tidak merampas apapun malam itu. Tidak. Ia hanya menanamkan benih. Benih kebingungan, ketakutan, dan rasa bersalah yang tak kupahami. Bujuk rayunya halus. Puja-pujinya perlahan mengaburkan batas yang seharusnya tegas. Dan tanpa kusadari, malam itu menjadi awal dari runtuhnya duniaku. Bukan oleh sentuhan, melainkan oleh kata-kata yang tak seharusnya terucap kepada gadis seusia aku. Beberapa hari setelah malam itu, ada perubahan besar pada Eyang Mitro. Seolah ada nyawa baru yang mengalir di tubuh lelaki berusia 76 tahun itu. Yang sebelumnya hanya terbaring lemah, kini mulai bangkit perlahan. Awalnya aku tak terlalu percaya, namun pagi itu, saat aku membawa nampan sarapan ke kamarnya, aku tertegun di ambang pintu. Eyang sudah mandi, rambutnya tersisir rapi. Kemeja bersih membalut tubuhnya yang tegap. Ia berdiri, bukan sekadar berdiri, ia berjalan menyambutku. "Terima kasih, Nak," katanya dengan senyum yang tak kulihat sejak lama. Dadaku penuh rasa haru. Selama 2 tahun aku mengurusnya, memandikan, menyuapi, menuntun setiap gerakan kecilnya. Dan kini, ia tampak seperti lelaki yang hidup kembali. Baru saat itulah aku benar-benar menyadari sesuatu yang luput dari perhatianku selama ini. Eyang Mitro, pasti lelaki yang gagah di masa mudanya. Usianya boleh kepala 7, tapi tubuhnya jauh dari rapuh. Tinggi menjulang, perut rata, bahu masih tampak kokoh. Bu Ratna pernah bercerita, Eyang adalah mantan atlet voli di zamannya. Entah kenapa, ada rasa bangga menyelinap di dadaku. Saking bahagianya, tanpa berpikir panjang, aku memeluknya. Pelukan spontan, pelukan cucu kepada kakeknya, pelukan syukur karena keajaiban kecil yang akhirnya datang. Namun, pelukan itu dibalas, dan aku langsung tahu, itu bukan dekapan seorang kakek. Ada kehangatan berbeda, ada getaran yang membuat nafasku tertahan. Aku ingin menjauh, sungguh. Nalarku berteriak, mengingatkanku bahwa ini salah. Tapi tubuhku membeku, seolah kehilangan perintah. Dengan gerakan pelan, Eyang mengangkat wajahku. Matanya menatapku terlalu dalam. "Terima kasih," bisiknya. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, sebelum keberanianku terkumpul, bibirnya menyentuh bibirku. Hanya sekejap, tak kasar, tak berlebihan. Namun cukup untuk membuat seluruh tubuhku meremang kaku, seperti tersambar listrik yang tak terlihat. Aku tak ingat bagaimana aku bisa berdiri di sana begitu lama. Tak ingat bagaimana caraku bernafas. Yang kuingat hanyalah hatiku mulai retak. Pagi itu, Bok Siem masih sibuk di dapur. Suara piring beradu samar terdengar dari bawah. Tak lama kemudian, suara mobil Pak Beni dan Bu Ratna menjauh dari halaman. Rumah besar itu kembali sunyi. Dan di dalam kesunyian itulah, aku kembali tak berdaya. Saat Eyang menuntunku ke ranjang,
Aku tahu, aku akan pulang membawa luka yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya pada tubuhku, tapi pada jiwaku. Dan pagi yang seharusnya menjadi hari penuh syukur itu, berubah menjadi hari ketika aku kembali menangis dalam diam. Sebelum kisah ini berlanjut lebih jauh, kawan bukan fiksi, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Haning. Orang-orang biasa memanggil Kuning. Usiaku kini 29 tahun, dan aku baru saja menikah. Seperti yang kuceritakan di awal, malam pertamaku penuh debaran. Bukan debar kehangatan yang manis, melainkan debar kekhawatiran yang menyesakan. Aku takut jika rahasia kelam yang kupendam bertahun-tahun itu suatu hari terungkap dan meruntuhkan kepercayaan suamiku, lelaki yang kucintai dengan tulus. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, hidup kami hanya bertumpu pada ibuku. Ayah pergi terlalu cepat dari hidup kami, meninggalkan ibu yang harus kuat sendirian. Masa remajaku kuhabiskan di pondok pesantren di kampung. Hidupku dibentuk oleh nilai-nilai agama, kesederhanaan, dan norma kesopanan yang ketat. Aku diajari menjaga diri, menundukkan pandangan, menata hati. Kata orang, aku cantik, perawakanku menarik, meski aku tak pernah merasa diri ini sempurna. Aku tak langsing, tapi juga tak merasa gendut. Mungkin benar kata mereka, aku gemoy, menggemaskan. Namun satu hal pasti, hingga aku merantau ke kota es, aku sama sekali tak pernah benar-benar mengenal lelaki. Kedatanganku ke kota ini berkat Mbok Siem, wanita setengah baya, tetangga di kampung, yang sudah lama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Beni dan Bu Ratna. Kala itu, pengasuh untuk orang tua Bu Ratna sudah beberapa kali berganti. Tak ada yang betah menghadapi Eyang Susi yang cerewet dan mudah tersinggung. Mbok Siem menyarankan aku menggantikan mereka. "Sampean kan sahabar ning," katanya. "Lulusan pesantren pula, cocok." Kupikir masuk akal. Selain bekerja, aku juga bisa menemani Eyang Susi dan Eyang Mitro mendekatkan diri pada agama, mengisi masa senja mereka dengan ketenangan sebelum ajal menjemput. Niatku tulus. Namun hidup kadang berjalan jauh dari niat baik. Kembali ke hari yang membuatku retak. Pagi itu, setelah semuanya berlalu, aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu pelan. Tubuhku gemetar tanpa suara. Aku menangis. Bukan tangisan keras yang memecah udara, melainkan isak yang kupendam rapat-rapat. Air mata menetes tanpa bisa kuhentikan. Aku memeluk lututku sendiri, meringkuk seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Sementara di luar sana, Eyang Mitro berkali-kali meminta maaf. Katanya ia khilaf, katanya ia menyesal. Namun di dalam dadaku, ada sesuatu yang tak lagi bisa kembali utuh. Sebenarnya, sejak pertama kali aku menginjakan kaki di rumah mewah itu, Mbok Siem sudah berkali-kali menasihatiku. Nada bicaranya serius, nyaris berbisik, seolah takut didengar dinding-dinding rumah besar itu. "Jaga sikapmu, Ning," katanya. "Cara berpakaian juga harus dijaga." Ia mewanti-wanti agar aku selalu mengenakan gamis longgar dan hijab rapi. Tak banyak berbincang. Tak terlalu lama berada di ruangan yang sama dengan majikan. Awalnya aku mengira kekhawatirannya berlebihan. Namun kemudian Mbok Siem berkata jujur. Yang ia khawatirkan bukan orang lain, melainkan Pak Beni, majikan kami sendiri. Pak Beni berusia genap 40 tahun. Sedangkan Bu Ratna istrinya 46, 6 tahun lebih tua darinya. Mbok Siem bercerita dengan suara pelan, seolah mengulang gosip lama yang sudah lama terkubur. Konon Pak Beni dan Bu Ratna dulu sama-sama telah berkeluarga. Pertemuan mereka dalam satu lingkaran bisnis membuat batas-batas runtuh perlahan. Cinta, kata orang, kadang membutakan. Bu Ratna menggugat cerai suami pertamanya, bahkan merelakan 2 anaknya diasuh mantan suaminya.
Sementara Pak Beni, ia menceraikan istri pertamanya yang kabarnya sedang mengandung anak kedua. Sudah 10 tahun mereka menikah. 10 tahun membangun rumah tangga di atas air mata orang lain. Mereka tak dikaruniai anak. Namun dari luar, hidup mereka tampak sempurna. Bisnis rental mobil yang mereka kelola bersama terus berkembang. Rizki mengalir deras, seolah takdir tetap memberi, meski ada harga mahal yang pernah dibayar. Namun semuanya berubah sejak Bu Ratna memutuskan membawa kedua orang tuanya tinggal bersama. Sejak saat itu, kata Mbok Sium, sikap Pak Beni mulai berbeda. Banyak pengasuh yang datang dan pergi. Bukan hanya karena Eyang Susi yang dikenal cerewet dan galak. Beberapa di antara mereka memilih berhenti, karena sikap Pak Beni yang terlalu usil, terlalu bebas, terlalu berani melewati batas. Itulah sebabnya Mbok Siem sangat protektif padaku. Dan aku menuruti semua nasihatnya. Aku menjaga jarak. Aku menunduk. Aku membatasi diri seketat mungkin. Namun justru disitulah hatiku mulai mempertanyakan segalanya. Ketika semua itu menimpaku, ketika luka itu datang dari arah yang sama sekali tak kuduga, aku bertanya pada diriku sendiri. Mengapa takdir terasa begitu tidak adil? Aku sudah berhati-hati, aku sudah patuh, aku sudah menjaga diri sejauh yang kubisa. Namun mengapa? Mengapa justru Eyang Mitro yang merenggut segalanya dariku? Bukan Pak Beni yang sejak awal dikhawatirkan, bukan orang asing, melainkan sosok yang kuposisikan sebagai kakek. Dan pertanyaan itu terus bergema di kepalaku, tanpa pernah benar-benar menemukan jawaban. Setelah pagi itu, hidup berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, aku memaksakan diri untuk terlihat biasa. Aku tetap tersenyum di depan Mbok Siem, tetap menyapu, menata, dan bergerak seperti tak pernah terjadi apa-apa. Aku tak berani bercerita, tak sanggup membuka aib yang bahkan pada diriku sendiri sulit kuterima. Aku tetap mengurus Eyang Mitro, menyiapkan makanannya, mengantarkan obat-obatan yang harus diminumnya tepat waktu, menanyakan kabarnya dengan suara yang berusaha terdengar normal. Semua orang masih mengira ia lumpuh, masih lemah, masih bergantung sepenuhnya pada orang lain. Hanya aku dan dia yang tahu bahwa sebenarnya ia seperti hidup kembali. Eyang Mitro sendiri tampak canggung. Setiap kali aku masuk ke kamarnya, entah untuk membersihkan atau sekadar mengantar minum, ia selalu menunduk dan mengucap maaf, berulang-ulang, seolah kata itu bisa menghapus apa yang telah terjadi. Awalnya aku kesal, aku muak. Bukan pada dirinya semata, melainkan pada takdir, dan lebih dari itu, pada diriku sendiri. Namun waktu, seperti biasa, bekerja dengan caranya yang licik. Eyang sering berbicara pelan, dengan nada yang terdengar bijaksana, tentang hidup, tentang usia, tentang manusia yang tak luput dari khilaf. Ia mengatakan bahwa takdir, nasib, jodoh, rezeki, dan maut adalah rahasia Tuhan, bahwa manusia hanya bisa menyesal, merasa bersalah, lalu berusaha memperbaiki diri. Kata-katanya menyentuh hatiku. Jarak usia kami mungkin 50 tahun lebih, namun caranya berbicara, caranya memahami perasaanku, membuatnya terasa seperti lelaki yang mampu menyesuaikan diri dengan jiwaku yang muda dan rapuh. Perlahan, kemarahanku meluruh. Kekesalanku melemah. Aku mulai menerima keadaan, atau mungkin hanya lelah melawan. Saat ia mengungkapkan isi hatinya dengan jujur, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti melayang, seperti ada pegangan yang tiba-tiba hadir di tengah jurang. 3 malam setelah pagi yang penuh dosa itu, semuanya terulang. Malam itu Eyang kembali memanggilku. Katanya haus. Tak ada paksaan, tak ada rencana yang kususun. Hanya percakapan pelan di kamar yang sunyi,
hingga akhirnya ia berkata jujur bahwa ia mencintaiku dan ingin menikahiku. Aku terdiam, bukan karena itu kali pertama seorang lelaki menyatakan cinta padaku, melainkan karena niatnya, niat untuk bertanggung jawab, niat untuk menghalalkan. Saat itu kata-katanya terasa seperti obat bagi lukaku. Eyang yang telah mengambil segalanya dariku, kini menawarkan masa depan. Sebuah ikatan yang katanya akan menebus segalanya. Dan malam itu, entah mengapa, aku kembali menyerahkan apa yang ia inginkan. Bukan karena aku tak lagi takut dosa, melainkan karena perasaanku teraduk-aduk oleh harapan yang keliru. Aku ingin membahagiakannya. Aku ingin percaya bahwa semua ini bisa ditebus. Malam itu, dalam keyakinan yang hanya kami berdua tahu, Eyang Mitro telah menjadi calon suamiku. Dan aku, gadis desa yang polos, memilih percaya pada janji. Meski hatiku diam-diam tahu, tak semua luka bisa disembuhkan dengan janji. Dan begitulah kawan bukan fiksi. Malam itu kembali kami langgar segalanya. Tak ada penolakan, tak ada keraguan. Entah berapa kali aku sendiri tak mampu lagi mengingatnya. Yang tersisa hanya satu perasaan yang mendominasi seluruh kesadaranku malam itu. Bahagia. Bahagia karena untuk pertama kalinya aku merasa menjadi perempuan yang utuh. Bahagia karena aku bisa membahagiakan Eyang Mitro, lelaki yang dalam pikiranku kelak akan menjadi suamiku. Ada kepuasan batin yang sulit kulukiskan saat melihat sorot mata Eyang yang tenang, seolah ia menemukan kembali tujuan hidupnya. Di sela keheningan, saat kami sama-sama terdiam dan mengatur nafas, Eyang meyakinkanku dengan suara lirih namun mantap. Ia berjanji pernikahan itu akan segera terlaksana bulan depan. Ia hanya perlu waktu untuk menyampaikan niatnya kepada Bu Ratna, putri satu-satunya yang paling ia cintai. Hatiku mengembang. Bahkan aku sempat tersenyum. Senyum manja yang jujur saat Eyang berkelakar bahwa Bu Ratna pasti akan terkejut bukan main. Ayahnya yang telah kepala 7, yang dikira terlalu renta untuk memikirkan masa depan, justru akan menikahi gadis alim dari kampung. Gadis yang usianya bahkan lebih muda dari Bu Ratna sendiri. Pujian demi pujian kembali ia ucapkan. Niat baik demi niat baik ia sematkan pada masa depan yang kami bayangkan bersama. Dan aku memilih menghayatinya. Kalaupun ini salah, setelah menikah hilaf ini bisa ditebus. Begitu pikirku dalam batin, berusaha menenangkan hati yang sebenarnya masih gemetar. Namun, kawan bukan fiksi, seperti kata Eyang Mitro sendiri, tak ada seorang pun yang mampu menebak jodoh, takdir, dan maut. Kami telah merencanakan segalanya. Eyang akan melamarku ke kampung halaman. Sebulan lagi, aku akan menjadi istrinya. Namun rencana manusia tak pernah lebih kuat dari kehendak Tuhan. Ajal datang lebih dulu. Bahkan sebelum Eyang sempat membuka mulutnya kepada Bu Ratna tentang niat menikahiku. 2 hari setelah malam penuh janji itu, musibah terjadi. Eyang yang merasa tubuhnya telah pulih, untuk pertama kalinya kembali bepergian dengan mobil. Katanya ingin menyapa teman-teman lamanya, orang-orang sebaya yang masih tersisa. Namun itulah hari terakhirnya. Di tengah cuaca buruk, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil yang ia tumpangi. Tak ada yang sempat menolong. Pak Beni dan Bu Ratna berduka. Rumah besar itu dipenuhi tangis dan doa. Bok Siam menangis tanpa jeda, seperti kehilangan orang tuanya sendiri. Dan aku hancur. Bukan hanya karena kehilangan seseorang yang kucintai, tetapi karena aku kehilangan masa depan yang sempat kupegang erat, lalu direnggut kembali dalam sekejap. Aku berdiri di tengah duka itu, menyimpan rahasia yang tak mungkin kubagikan, menangisi lelaki yang tak pernah sempat benar-benar menjadi milikku, namun telah meninggalkan luka terdalam dalam hidupku. Kepergian Eyang Mitro yang tiba-tiba tentu saja memukul hati Bu Ratna sebagai anak satu-satunya, juga duka yang mendalam. Bagiku, semua ini seperti sebuah mimpi.
Mimpi yang tadinya mulai manis, namun seketika buyar, berantakan, dan pahit. Bukan hanya karena setelah 2 tahun merawatnya, aku membuktikan sendiri kalau Eyang sudah sembuh dan sehat. Tapi juga karena rasanya masih tak percaya saja. Lelaki yang baru 2 hari lalu berjanji menikahiku, pergi begitu saja. Tanpa pesan atau firasat, hanya pamit sebentar, tapi nyatanya untuk selamanya. Meninggalkan diriku yang mulai bimbang. Suasana duka menyelimuti rumah mewah itu, bahkan hingga 40 harian mendiang Eyang Mitro. Bu Ratna larut dalam sedih. Eyang Mitro dimakamkan di samping makam Eyang Susi istrinya, di desa asal Bu Ratna yang tak terlalu jauh dari kota. Aku sebenarnya ingin minta berhenti kerja, sebab sudah tak ada lagi yang harus aku rawat di rumah ini. Semua sudah pergi. Akan tetapi Bu Ratna memintaku tinggal. Katanya nggak apa-apa, aku bisa tetap bekerja membantu kerjaan Mbok Siem. Lagi pula, kata Bu Ratna, kalau aku pergi maka rumah ini akan semakin terasa sepi. Hanya akan ada mereka dan Mbok Siem. Mbok Siem juga mendukung, memintaku untuk tinggal saja. Lagian di kampung halaman kan sudah mendapat kerjaan. Jujur aku senang mendapat tawaran itu, sebab aku masih butuh kerjaan untuk menopang hidup ibu dan adik-adikku. Akan tetapi, keputusan itulah yang justru menambah buruk kenanganku di rumah mewah itu, bukan karena Eyang Mitro. Bukan karena lelaki tua yang sempat membuatku berpikir akan menjadi istrinya. Tapi, kali ini justru karena sikap Pak Beni. Malam itu setelah Pak Beni dan Bu Ratna pulang ke desa Bu Ratna untuk acara 40 harian Eyang Mitro, rumah terasa sepi. Hanya aku sendiri yang tinggal di rumah mewah ini, karena Mbok Siem juga ikut bersama majikan, membantu di desa. Aku terkejut ketika jam 10 malam Pak Beni pulang. Padahal kata Bu Ratna mereka akan berada di desa selama 3 hari. Harusnya sehari lagi baru pulang. Dan saat itu pun hanya Pak Beni yang pulang, tanpa Bu Ratna dan tanpa Mbok Siem. Aku sama sekali tak curiga malam itu. Pak Beni kelihatan lelah. Katanya selama 2 hari jarang tidur karena ngurus acaranya. Makanya dia pulang sehari lebih dulu. Sebab Bu Ratna belum mau pulang karena masih sangat sedih dan ingin di desanya. Aku yang saat itu sudah mulai bekerja sebagai asisten pembantu untuk Mbok Siem pun segera melayani majikan. Pak Beni minta dibuatkan kopi jahe. Lalu setelah itu, dia memintaku menemaninya di ruang keluarga, biar nggak terlalu sepi. Awalnya dia cuma bercerita tentang kondisi di rumah keluarga Bu Ratna yang ramai saat acara 40 hari Eyang Mitro, tentang duka, tentang air mata Bu Ratna yang kini telah kehilangan 2 orang tua, dan kesedihannya sebagai menantunya. Tak terasa, air mataku juga menetes karena dia bercerita tentang Eyang Mitro. Kata Pak Beni, Eyang Mitro pasti bahagia, karena sekarang sudah bisa kembali bertemu Eyang Susi, istri tercintanya di alam sana, sebab mereka saling cinta. Di sanalah hatiku seperti diremas-remas. Aku merasa sudah jauh melangkah dalam dosa dan kesalahan yang kusadari. Bagaimana aku dan mendiang Eyang Mitro telah melalui semuanya. Bahkan aku merasa aku ini sudah jadi istrinya. Akan tetapi, jodohnya justru kembali bersama Eyang Susi, walau bukan di alam dunia fana, melainkan di alam yang kekal. Aku merasa bersalah pada mendiang Eyang Susi, tapi di sisi lain, aku juga sedih sekali karena harapan indah itu musnah. Di saat aku sudah menyerahkan segala yang aku punya padanya, Eyang Mitro justru pergi meninggalkanku selamanya. Saat aku menangis dan tak bisa menahan getaran tubuh sendiri, Pak Beni tanpa diminta langsung melingkarkan tangan. Tidak dengan kasar dan memaksa, tapi dengan kelembutan, seolah ingin menenangkan dan memberi kenyamanan. Entah kenapa, aku seperti ranting yang rapuh yang seketika mendapat penopang. Pak Beni berhasil menenangkan batinku. Hingga akhirnya saat ia bertanya kenapa aku kelihatan sangat sedih sekali atas kepergian Eyang Mitro, aku pun jujur. Sudah 40 hari dia pergi, dan sudah selama itu pula aku memendam semua sendiri. Tanpa sadar, ceritaku pun meluncur. Pak Beni awalnya kaget dan tak percaya ketika aku bilang kalau sebenarnya Eyang Mitro dan aku berencana menikah. Ia juga tak menyangka kalau 2 hari sebelum kecelakaan itu, Eyang Mitro telah mengambil sesuatu yang berharga dariku. Wajah Pak Beni seperti tak yakin, matanya menyipit, kening berkerut, tapi tatapannya justru seperti lelaki yang berharap. Jujur dadaku hangat saat itu,
Baru kali itu aku ditatap sangat dekat dan dihapus air mataku oleh Pak Beni. Ada rasa malu saat menyadari aku terlalu polos menceritakan semua yang harusnya aku pendam saja sebagai rahasia hidupku. Apalagi saat Pak Beni memastikan kalau aku sudah menyerahkan semuanya pada mendiang Eyang Mitro. Aku malu sekali. Sempat terngiang nasihat Mbok Siem dulu, kalau aku harus jaga sikap, jaga mata, dan jaga penampilan juga kedekatan. Jangan sampai aku jatuh seperti pengasuh orang tua Bu Ratna yang dulu-dulu, jatuh ke dalam dekapan dosa itu. Pikiran sehatku menyadarkan aku untuk menjauhi Pak Beni. Namun, tubuh dan batinku seperti tak mau patuh lagi. Semua nasihat Mbok Siem sirna, seketika hilang. Yang kuingat hanya Pak Beni meraih bahuku lebih mendekat padanya. Dan, saat mataku terpejam, aku tahu apa yang seharusnya tidak boleh ada, pasti akan menjadi kenyataan yang sulit kulupakan. Ih, Pak Beni, oh, kenapa Pak Beni nggak percaya sama cerita saya? Dan kenapa harus sampai dibuktikan seperti ini sih, Pak? Ning malu, Pak. Ning, maaf Ning. Aku hanya... Pak Beni, cukup, Ih. Apa nggak sebaiknya Bapak istirahat saja? Bapak kan masih capek. Katanya 2 hari jarang tidur. Ning, dengar Ning. Aku emang capek, tapi kalau sudah terlanjur bangun, aku pasti susah tidurnya. Kamu nggak marah kan kalau aku hanya ingin kamu melupakan Pak Mitro, mertua aku Ning. Aku cuma mau menyembuhkan lukamu dan membahagiakanmu nih. Tapi Pak Beni, saya malu. Ih, Pak. Ning, hayati saja Ning. Aku tahu kalau kamu sedang rapuh, ya kan? Kamu butuh bahu untuk bersandar. Butuh ada yang menemanimu dan mengobati semua lukamu. Iya kan, Ning? Iya, pinter, Ning. Biarkan aku menghapus kesedihanmu ya. Biar aku membahagiakanmu. Pak Beni, Ning nggak tahu harus bagaimana. Tapi apa harus sampai seperti ini? Kalau sampai Bu Ratna tahu, semua pasti berantakan, Pak. Ning takut, Pak. Sudah jam 11 lebih malam itu, di luar, rumah terasa hening. Suara malam masih berselimut duka kepergian Eyang Mitro. Mungkin di desa asalnya, Bu Ratna juga masih belum bisa benar-benar mereda tangis dan air mata kesedihannya. Mungkin Mbok Siem harus bertahan dan melawan kantuk demi menemani Bu Ratna, majikan yang selama ini sangat dikenalnya. Tapi di dalam, rumah mewah ini seperti berubah dari biasanya. Masih tetap sepi, namun ada kehangatan yang menguar. Pikiranku masih sempat membayangkan suasana duka di desa asal Bu Ratna. Namun sisi lain diriku mulai melupakan. Melupakan kesedihan itu, melupakan apa saja nasihat Mbok Siem padaku. Bukan karena aku tak patuh, tapi karena... Malam itu, entah bagaimana mulanya, Pak Beni berhasil membuatku melupakan semuanya. Ia selalu menyemangati diriku. Ia tak ingin melihatku larut akan kesedihanku selepas kepergian Eyang Mitro, lelaki yang sudah mengambil sesuatu dariku. Batinku yang rapuh, namun tak tahu harus berkeluh pada siapa lagi, akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Dan Pak Beni sangat paham bagaimana membuat hati wanita yang rapuh bisa terobati, walau dengan keindahan semu.
Entah berapa lama, entah berapa kali harus jeda dengan saling menimbang dan menakar. Entah berapa kali terulang lagi. Yang jelas malam itu, dalam kesedihanku, aku merasa sebuah kebahagiaan dan harapan baru mengisi ruang batinku. Pak Beni jelas berbeda dengan Eyang Mitro. Bukan hanya karena masih jauh lebih muda, tapi karena perhatiannya. Di usia genap 40, ia memang dalam usia yang matang sebagai seorang lelaki, sebagai suami setia dari Bu Ratna. Wajahnya tampan dan perawakannya sangat terjaga. Yang aku tahu, dia tipe lelaki yang sangat menyayangi wanita. Semua pesonanya itu seperti mengaburkan nalar sehatku malam itu, hingga aku pun menyerah, jatuh dalam pelukan dosa. Dan saat semuanya usai, kesadaran yang entah dari mana datangnya seperti tegas menampar batinku. Rasa bersalah itu. Aku tak mampu menatap matanya lagi. Segera melangkah meninggalkannya, tanpa mau menoleh ke belakang lagi. Suara berat Pak Beni terdengar samar masih memanggilku. Berkali-kali kata maaf dan hilaf diucapkannya dengan bergetar. Dan begitulah kawan bukan fiksi, malam itu aku tahu, aku bukan saja sudah jauh bersalah pada mendiang Eyang Susi. Aku juga terlanjur bersalah pada Bu Ratna, wanita yang selama ini sangat baik padaku, bahkan sudah menganggapku saudara. Semua rasa salah itu akhirnya mendorong aku untuk memilih pergi, meninggalkan rumah mewah ini dan semua kenangan. Keesokan harinya, sebelum Bu Ratna dan Bok Siem pulang, sebelum Pak Beni terbangun dari sisa mimpi semalam, aku putuskan pulang ke kampungku, tanpa pesan, tanpa memberi alasan. Biarlah semua menjadi rahasia dalam hidupku. Sejak saat itu aku kembali hidup bersama ibu dan 2 anakku. Bekerja seadanya sambil buka usaha warung kecil-kecilan. Hingga 2 tahun kemudian, aku mengenal Mas Karno, kakak kelas di SMP dulu, yang baru saja pulang dari TKI di luar negeri. Ya mungkin memang sudah takdir dan jodoh. Hanya 2 bulan dekat, Mas Karno akhirnya melamar aku dan menikahiku. Akan tetapi kawan bukan fiksi, malam pertama kami justru menjadi dilema bagiku, seperti yang dikisahkan di awal cerita. Malam itu, jam dinding sudah menunjuk pukul 12:15 menit. Di luar rumah, suara tamu hajatan hampir sepenuhnya reda. Hanya terdengar sisa-sisa tawa kerabat yang masih bersenda gurau sambil membereskan kursi dan peralatan pesta. Sesekali terdengar suara memanggil nama suamiku. "Mas Karno, Mas Karno." Namun cepat disela oleh suara lain yang lebih lantang. Loh, Westo, sekarang Karno nggak boleh diganggu. Kan malam ini tugas pertama sama Ning, bojone. Suara Bude Parti terdengar disusul tawa kecil. Aku menelan ludah. Di dalam kamar, suasana hening, lampu temaram. Udara terasa hangat bercampur aroma bunga melati yang sejak sore ditaburkan. Mas Karno duduk di belakangku. Dengan ragu, tangannya melingkar memeluk tubuhku yang masih menghadap dinding. Dadaku berdebar. Malam ini pasti akan berlalu sebagaimana malam pertama dalam kisah rumah tangga kebanyakan orang. Itu yang seharusnya. Namun hatiku diliputi kegelisahan. Bukan tentang cinta, bukan pula tentang kesiapan menjadi istri, melainkan tentang mahkota yang telah lama hilang. Mas Karno dengan lembut meraih bahuku, memintaku berbalik menghadapnya. Wajah kami begitu dekat. Nafas kami saling bersentuhan. Aku bisa merasakan detak jantungnya, dan ia pasti merasakan detakku yang tak kalah kencang. Aku menarik nafas panjang. Aku ingin jujur, sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari bibirku, Mas Karno lebih dulu menutup bibirku dengan jarinya. Ia menggeleng pelan, menghela nafas panjang. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan dulu, Ning," katanya lirih. Aku terdiam. Entah kenapa, hatiku justru terasa sedikit tenang. Pikiranku masih kalut,
Tapi ada semacam kelegaan yang tak bisa kujelaskan. Dengan ragu, Mas Karno mulai bercerita tentang masa lalunya saat merantau sebagai TKI di Malaysia. Tentang 2 tahun hidup yang ia akui salah. Tentang hubungan tanpa status yang pernah ia jalani dengan seorang perempuan sesama perantau. Ia menunduk. Aku nggak bangga dengan itu, katanya jujur. Aku sudah bertaubat, Ning. Aku ingin membenahi hidup. Aku ingin menikah dengan hati yang bersih. Ia menggenggam tanganku. Kalau kamu mau menerima aku apa adanya, aku janji akan menjaga rumah tangga ini sebaik yang aku bisa. Air mataku jatuh, bukan karena kecewa, melainkan karena lega. Dan di saat itulah, keberanianku terkumpul. Aku pun jujur tentang masa laluku, tentang luka yang kupendam, tentang rahasia yang selama ini menghantuiku. Tangis kami pecah bersamaan. Bukan tangis penyesalan semata, melainkan tangis karena akhirnya saling membuka diri. Kami berpelukan erat, tanpa kata, tanpa tuntutan. Masa lalu boleh saja kelam dan penuh salah. Namun malam itu, kami sepakat, bahtera rumah tangga ini harus dijaga sejak malam pertama. Dengan kejujuran, dengan penerimaan, dengan doa. Dan di dalam pelukan yang hangat itu, aku tahu, aku tak lagi sendirian. Dan begitulah kawan bukan fiksi. Malam pertama itu berlalu bukan dengan sempurna, namun dengan jujur. Tak ada manusia tanpa masa lalu. Tak ada cinta tanpa luka. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk saling menerima dan memperbaiki diri. Aku, Haning, perempuan dengan cerita kelam di belakang punggung, akhirnya menemukan tempat pulang. Bukan karena aku tanpa celah, melainkan karena aku diterima apa adanya. Di pelukan suamiku, aku belajar satu hal, bahwa masa lalu bukan untuk disangkal, melainkan untuk ditutup dengan niat baik dan doa. Dan sejak malam pertama itu, kami berjanji menjaga bahtera ini bersama. Pelan, jujur, dan saling menggenggam, sampai waktu memisahkan. Terima kasih sudah menyimak ceritaku ya kawan bukan fiksi. Semoga terhibur dan bisa dipetik hikmahnya untuk kalian. Bye-bye.